Kalau Malaysia itu kan menjelang Idul Fitri atau bulan Ramadan itu sembako itu nggak boleh naik. Terus dia tuh dari kerajaan itu untuk mensejahterakan rakyatnya itu luar biasa itu. Jadi nggak ada naik-naik. Jadi kalau orang Indonesia itu ke Malaysia itu ya kalau belanja itu itu alhamdulillah bagus ya. Cuma bedanya tuh Malaysia sama Indonesia itu yang punglinya Indonesia Justru yang ini. yang suka apa? Biasanya cukai. Nah, cukai itu yang kadang-kadang jahat. Nah itu, biasanya kan orang-orang kan mau dagang lagi gitu kan, atau untuk sendiri pakai. Itu kalau Indonesia itu diambil, ya enggak peduli. Kalau Malaysia itu mereka ada batasnya untuk ngambil, untuk beli. Misalnya kalau 5 liter itu karena mereka untuk mensejahterakan rakyatnya aja. Jadi kalau orang luar itu hanya maksimal itu 2 galon. Nah kalau lebih dari itu pasti diambil sama cukainya. Nah itu. Tapi kalau untuk yang lain tuh alhamdulillah bagus. Cuma bawang putih kemarin beda ya. Kayak bawang putih itu. Tapi kalau kesejahteraan kita sama mereka itu memang jauh sekali. Jauh. Kalau kita kan kalau menjelang bulan puasa itu harga-harga pada naik. Apalagi udah mau hari Idul Fitri. Kalau di sana malah harus turun. Udah turun untuk bulan puasa. Nanti untuk apa ya? Idul Fitri harus turun lagi. Jadi 2 kali turun itu harga-harga itu. Jadi kalau kita ini naik, kalau bisa sebisa mungkin naik gitu ya. Jadi enggak apa sih namanya, enggak kurang pengawasannya kadang-kadang gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ini ya mulai ada pengawasan kan. Jadi ya itu kalau untuk kesejahteraannya. Jadi kita ini jadi yang kurang itu ya, kurang bisa menikmati. Kalau orang-orang yang menengah ke atas ya alhamdulillah bisa belanja banyak. Jadi kalau untuk kesejahteraan sih kayaknya belum merata gitu. Dari segi hasil ya, dari segi hasil itu yang penting kita bisa memanage antara pemasukan sama pengeluaran. Di situ sih. Nah di situ kan nanti otomatis kesejahteraan kan otomatis ini ya berjalan dengan income-nya itu. Nah di sana pendidikan, terus kebutuhan pokok, kebutuhan primer itu ya selama ini bisa terpenuhi ya. Ya dari mana ya, dari hasil tadi itu kan kita bisa nyimpen, bisa untuk kebutuhan sehari-hari, bisa anak-anak bisa sekolah. Pemenuhan kebutuhan pokok itu yang penting kan bisa ini Mbak, bisa terpenuhi ya. Pengangguran yang banyak ya. Pengangguran yang banyak. Terus ya itu jadi orang banyak jadi TKI. Kalau kita menyiapkan lapangan kerja mungkin nggak ada yang jadi TKI. Selama ini kalau kebutuhan pokok sih masih bisa ya. Kalau kebutuhan pokok masih bisa. Ini kebutuhan yang urgent itu kan pendidikan. Kelihatannya sih nggak ini Mbak, biaya pendidikan free gitu ya. Cuman biaya-biaya tetap ada, kita tetap keluar itu. Nah, ini kan mestinya pemerintah kan tetap kontrol ke bawahnya kan harus ini ya, harus simultan ya Mbak, terus menerus ya. Jadi tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA itu tetap kalangan bawah, kalangan ini bisa sampai minim kan berapa? 12 tahun ya. Nah, itu bisa menjangkau. Masalah pendidikan, kesejahteraan yang pendidikan itu enggak semahal yang sekarang lah gitu. Ya bisa diperhatikan, pemerintah bisa melihat apa sih yang harus diperbaiki gitu kan. Terus untuk ini loh,
sembako ini kan kita kan takut ini kan sekarang ini kan beras itu kan jadi takut kalau mau beli beras. Jadi karena ada oplosan, beras macam-macam lah kan. Jadi kadang-kadang tuh lihat beras yang putih itu jadi takut jadinya. Nah, jadi kalau lebih lebih ke pengawasannya itu ya. Nah, jadi kan ini kan yang dikasih makan ini kan anak-anak bangsa penerus ya. Nah, mereka ini kan jangan sampai sakit. Jadi makan jangan sampai banyak pengawet gitu. Nah itu. Jadi perhatiannya itu untuk itu ya, untuk ya makanan tadi, terus sembako ya, terus pendidikan itu ya. Jadi enggak dulunya pernah janjiin sekolah gratis, ternyata sekarang ada yang bayar. Pelaku usaha yang penting kan ini pemerintah ini gimana ya Mbak, mewadahi ya, mengakomodir. Jadi kalau saya sih memang wira swasta Mbak. Jadi dengan adanya sistem disentralisir seperti pemanfaatan seringkali itu kan selama ini ada pedagang kaki lima itu kan disentralisir. Jadi diharapkan pemerintah ke sana Mbak ya, perekonomian itu ekonomi yang bawah sama pemerintah sama ekonomi mikro sama yang di atas itu ada keterkaitan gitu. Saya rasa kalau 3-5 tahun lagi kalau itu dijalankan sih bisa ini kok Mbak, bisa maju, bisa lebih maju. Rasanya sih itu ya. Masalahnya pemerintah sekarang ini lebih ke sentra UKM ini, ekonomi kecil menengah itu kan Mbak. Penggalaan UKM itu kan memang enggak Mbak, 1-2 tahun baru kelihatan, enggak kan terus menerus ya. Nah itu yang penting pokoknya pemerintah care aja sama ini ekonomi kelas bawah itu. Saya rasa itu bisa jalan. Yang itu ya oleh Bapak Habibie ya, membangun manusia seutuhnya. Itu mudah-mudahan lebih maju aja, ada perkembangan lebih maju, lebih lebih care, lebih ya cukup itu Mbak, lebih maju lagi, lebih care sama ekonomi kerakyatan.